belum ada sholat, belum ada puasa, zakat, haji, wudu, tayamum, azan, qomat, tawaf, sa'i, jihad. Tidak boleh jual beli seperti ini, tidak boleh dua harga sama riba, belum dibahas. 13 tahun. Apa yang dilakukan oleh Nabi selama 13 tahun pertama? Akidah tauhid. Jadilah manusia-manusia seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha. 10 ini kan semuanya di 13 tahun pertama kan? Yang 10 orang itu. Yang 10 orang itu kan tidak ada orang Ansor, semuanya orang Muhajirin kan? Dari mulai Abu Bakar sampai Sa'id bin Zaid, 10 orang yang namanya disebut oleh Nabi pasti masuk surga, semuanya di 13 tahun pertama mendapat tarbiyah langsung dari Nabi berupa akidah. Belum ada ibadah, bahkan khamr masih diminum, judi mereka lakukan, orang belum haram. Cuman 4 orang ini Allah selamatkan. Dari kecil, dari remaja belum pernah minum khamr, 4 orang ini. Yang 4-empatnya akhirnya menjadi khalifah, pengganti Nabi SAW, memimpin kaum muslimin. Selebihnya rata-rata mereka peminum khamr. Bahkan Ali bin Abi Thalib yang sangat pemberani melihat Hamzah sedang minum khamr lalu mabuk, ketakutan. Ali bin Abi Thalib, pemuda pemberani, menyaksikan Hamzah mabuk, gemetar ketakutan. Itu ada unta, sekali tebas dengan pedangnya itu hampir belah, saking dahsyatnya Hamzah mabuk. Berdosakah? Ya tidak, kan belum berdosa, belum dilarang, belum haram. Kemudian fal asasu li bina'il a'mali kal quwwati li badanil insan. Pondasi untuk kekuatan bangunan itu ibarat seperti kekuatan dalam badan seseorang. Kalau pondasinya kuat, maka bangunan bisa kuat walaupun tinggi. Kita saksikan hari ini, ada yang 20 lantai, ada yang 25 lantai, ada yang 30 lantai, kok tidak rubuh? Jawabannya tadi, pondasinya kuat. Begitu pula badan manusia, tidak mudah terserang penyakit, tidak mudah terkena bakteri, virus, segala macam, kalau kuat badannya. Istilah kita, antibodinya kuat. Mesinnya ini yang diperkuat. Para dokter, para tabib kan menasihati kita semua begitu kan, jangan bentar-bentar obat, dikit-dikit obat, suntik, segala macam. Tapi kuatkan badan kita dengan makanan yang bagus. Jangan makanan-makanan yang istilah mereka junk food segala macam yang bisa membuat kanker ini itu. Makanan yang bagus, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, agar badan menjadi kuat. Wa idza kanatil quwwatu dha'ifatan, ketika kekuatan fisik tubuh manusia itu menjadi melemah, maka akan mudah terserang penyakit. Begitu pula ketika akidahnya lemah, ketika akidahnya rapuh, tauhidnya tipis sekali, maka tergoda sedikit hanyut dia. Oleh karena itu antum masih ingat ucapan Aisyah? Insya Allah Aisyah jauh lebih faham dari kita dalam masalah ini. Aisyah mengatakan, seandainya pertama kali Rasulullah datang sebagai Nabi, sebagai Rasul, langsung mengatakan kepada manusia dari mulai hari pertama atau bulan pertama, jangan minum khamar, jangan berzina, jangan berjudi,
jangan membunuh, dan seterusnya, maka khamr akan tetap diminum, zina akan tetap dilakukan, judi akan tetap ramai. Ini pemahaman Aisyah. Seandainya Rasulullah pertama kali berdakwah langsung jangan minum khamr, jangan berzina, jangan berjudi. Tidak. Itu semua disampaikan oleh Nabi kira-kira 15 tahun setelah beliau jadi Nabi. Ada yang 16 tahun setelah beliau jadi Rasul. Ada yang 17 tahun. Bahkan beberapa hal disyariatkan setahun 2 tahun sebelum beliau wafat. Dan begitu. Dengan demikian kaum muslimin itu menjadi siap ketika dilarang minum khamar. Kenapa? Karena diawali dengan akidah, diawali dengan tauhid. Tidak seperti kita hari ini. Begitu awal mula masuk Islam, ngaji, langsung belajar sholat, langsung belajar wudhu. Tidak ditanamkan akidah. Ya, pengajian-pengajian ya seputar akhlak, seputar fikih, tentu tidak salah pelajaran itu. Akan menjadi salah kalau meninggalkan pelajaran tauhid, pelajaran akidah. Akhirnya jadi rapuh. Ya seperti yang kita saksikan. Ya sholat, bahkan pergi haji bukan sekali 2 kali, umroh setahun bisa beberapa kali. Begitu diberi amanah menjadi wali kota misalnya, gubernur misalnya, menteri misalnya, korupsi. Dan itu bukan 1-2. Akidahnya tidak kuat, tauhidnya tidak kokoh. Ya, maka saya ajak antum untuk jangan bosan. Anda memang membosankan. Materi pelajaran tauhid itu kan sedikit. Antum lihat kitab-kitab tauhid, Kasyfus Syubhat tipis, Ushulus Salasa tipis, Syarhus Sunnah, Ushulus Sunnah tipis. Beda dengan kitab-kitab fikih berjilid-jilid. Majmu' Syarah Muhadzab berapa jilid? Ya, Al-Muhalla berapa jilid? Belasan jilid. Karena memang yang dipelajari banyak. Tauhid, akidah sedikit. Tapi yang sedikit itulah Allah berikan waktu 13 tahun. Yang banyak Allah berikan waktu cuma 10 tahun bahkan kurang. Ya. Kenapa? Karena setelah para sahabat kuat tauhidnya, kokoh akidahnya, mereka sedang gila-gilanya minum khamr tadi. Begitu turun ayat mengharamkan khamr, rijsun min amali syaitan fajtanibu, langsung bahwa khamr, judi, perbuatan setan, jauhi. Langsung mereka keluarkan bejana-bejana, wadah-wadah, botol-botol istilah kita ya, keluar rumah, ditumpahkan di jalanan dengan mengatakan intahaina ya Allah, intahaina ya Rasulullah, cukup sampai di sini ya Allah, cukup sampai di sini ya Rasulullah. Kenapa? Akidahnya sudah kuat, tauhidnya sudah kokoh. Insya Allah yang lainnya menyusul. Ya. Maka sekali lagi jangan bosan antum. Tauhid lagi, akidah lagi, bosan. Mendengarkan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah bersemayam di atas arsy, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya, Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Jangan bosan. Ini tauhid, ini akidah, ilmu terbesar, jauh lebih besar dari ilmu tentang sholat, puasa, zakat, haji, birrul walidain. Kenapa? Karena ilmu akidah, ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang apa? Tentang zat yang maha besar. Allah kan maha besar, nggak ada yang lebih besar dari Allah. Ini ilmu mempelajari tentang Allah, tentu ini ilmu terbesar.